Puji Tuhan, selamat sore, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di tempat masing-masing mungkin atau yang masih sedang beraktivitas. Kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa di dalam keadaan yang baik dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, di kesempatan ini mari kita sejenak untuk meninggalkan segala kesibukan kita, karena seperti hari ini yang kita lakukan adalah merupakan kesepakatan kita bersama untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah PA. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kembali tentang kehidupan kita dan bagaimana supaya kita menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan memulaikan. Sebelumnya saya mau mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan. Satu pujian lama, ku berikan syukurku.
yang baik selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau penopangku. Syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Oh, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama bersatu hati bersama dengan sidang jemaat-Mu maupun siapapun yang menyaksikan ibadah ini, kami bersatu hati berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah yang kami selenggarakan saat ini, kiranya kemurahan-Mu Tuhan menaungi setiap kami, setiap hati kami, melayakkan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami sama-sama dengarkan dan renungkan itu bisa kami mengerti dan tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami kemampuan dan beri kami hikmat untuk dapat mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau menaungi hamba-Mu secara pribadi. Engkau kuasai pikiran perasaan hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, semuanya Tuhan kuasai. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga ada yang baru bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Ya, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini karena kita kembali beroleh kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui untuk hari Rebu kita melaksanakan ibadah PA atau pendalaman Alkitab. Untuk itu kita tetap setia tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau di beberapa waktu ini kita telah belajar banyak hal, kita juga sudah belajar tentang bahkan bagian-bagian di dalam Alkitab, mulai dari hal-hal yang inti, mulai dari hal-hal yang prinsip, semua kita telah pelajari Bapak Ibu, dan banyak hal lagi. Dan sekarang kita akan melihat banyak hal juga, masih banyak. Kalau kita belajar tentang Alkitab itu sebenarnya suatu pelajaran yang tidak akan pernah habisnya Bapak Ibu ya. Kita bayangkan Bapak Ibu, bahkan kalau kita jangankan kalau kita lihat kehidupan kita, mulai mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah Kristen sejak lahir, mungkin dari keluarga Kristen dalam mengikut Tuhan. Kita mendengarkan begitu banyak sekali khotbah, begitu banyak kesaksian, begitu banyak hal yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, mungkin ada bahkan dari renungan-renungan Alkitab mungkin yang Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan, itu mungkin dari ayat yang sama, pasal yang sama, tetapi kajiannya itu selalu berbeda-beda. Bukan firman Tuhan itu bukan firman Tuhan itu tidak konsisten Bapak Ibu ya. Bukan firman Tuhan itu yang berubah-ubah, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi itulah bukti bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita bisa kita lihat atau bisa kita melihat dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Karena kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang akan kita hadapi, yang akan kita alami dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan telah memberitahukannya kepada kita, dan kita belajar dari firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melihat sebenarnya ini merupakan satu hal yang sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena ini senantiasa sudah bukan suatu hal yang asing ya. Dan ini sudah sangat sering kita dengarkan, mungkin sudah sering kita, bahkan kita juga pernah untuk memikirkan tentang hal ini, yaitu tentang DOA atau doa Bapak Ibu ya. Kita melihat tentang doa. Doa memang merupakan suatu hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan orang itu mungkin punya pemahaman sendiri-sendiri tentang doa. Banyak orang yang sudah memikirkan tentang doa. Tetapi nyatanya Bapak Ibu, pada aplikasinya atau pada kenyataannya, pada saya katakan seperti tadi, aplikasinya ketika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih ada orang-orang yang salah mengerti tentang doa. Nah, sebab itu saya katakan ini memang hal yang sederhana, tetapi penting untuk kita ketahui juga Bapak Ibu ya. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca satu ayat paling pendek di dalam Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan ayat paling pendek di dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ya, cuma 2 kata Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Di dalam firman Tuhan ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di sana di mana Paulus ini menegaskan tentang bagaimana nanti hari Tuhan itu akan datang. Ketika Tuhan itu akan datang tidak ada yang tahu. Untuk itu Paulus mengatakan harus senantiasa jemaat itu untuk berjaga-jaga. Nah, di dalam menantikan Tuhan, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Memang doa itu kelihatan sederhana, tetapi satu hal yang begitu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bisa dilepaskan dengan satu hal ini yang kita ketahui sebagai doa. Nah, untuk itu hal ini perlu kita mengerti dengan lebih jauh lagi tentang doa. Nah Bapak Ibu, hal yang penting untuk kita ketahui tentang doa, ada banyak sekali orang berpikir bahwa mungkin doa itu ketika mereka banyak orang memaknai doa itu hanya sekedar mengatakan, oh kalau saya berdoa berarti saya sedang mengatakan apa yang saya inginkan kepada Tuhan. Ketika saya berdoa berarti saya sedang mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Nah, itu bukan suatu hal yang
salah Bapak Ibu, itu hal yang sangat baik. Kita berdoa, kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa doa tidak sesederhana itu. Nah, karena pada masalahnya, pada aplikasinya Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang berdoa seolah-olah mereka itu berdoa untuk dalam tanda petik mereka itu seolah-olah menyuruh atau memerintahkan Tuhan untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki. Nah, ada orang-orang tertentu berdoa dan sampai seolah-olah ada orang-orang yang berpendapat bahwa ketika mereka berdoa, mungkin apa yang mereka inginkan itu semuanya akan terwujud kalau mereka berdoa. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu kita akan melihat bersama-sama. Yang jadi masalah buat kita Bapak Ibu, kenapa sih? Pertanyaannya, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, ini pertanyaan bagi kita sekalian. Karena ada sebuah hal yang saya ingin tunjukkan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ya. Di sana dikatakan bahwa jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, ini juga ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa kepada orang-orang pada waktu itu, khususnya juga kepada murid-muridnya juga. Nah, dikatakan bahwa jadi segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu, atau bahkan yang kita alami, segala sesuatu, bukan hanya sekedar apa yang kita perlukan, bahkan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, Allah itu tahu. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa jika Allah itu Maha tahu, kenapa kita harus berdoa? Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa, oh iya ya, kenapa sih harus berdoa? Sehingga dari hal ini mungkin kita berpikir, nggak perlu berdoa, karena Tuhan sudah tahu. Kita cukup mungkin melakukan saja apa yang bisa kita lakukan, mungkin tanpa harus berdoa lah. Karena Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Bahkan apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan, yang kita perlukan, Tuhan sudah tahu dari ayat yang kita baca ini. Tetapi dari sini Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita luruskan juga, yang perlu untuk kita pahami bersama-sama tentang hal ini, bahwa Tuhan Maha tahu, tetapi kenapa kita harus berdoa untuk mengungkapkan apa yang Tuhan sudah tahu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kan lucu kan? Jadi ketika mungkin saya seperti ini, saya sudah tahu apa yang orang lain butuhkan. Kalau mungkin Tuhan itu kan juga Maha tahu, Maha kuasa, Dia sudah tahu kita butuh. Kenapa Dia tidak langsung kasih aja tanpa kita harus itu meminta? Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kita akan melihat jauh lagi tentang doa. Sekarang kita akan melihat ya sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya, dan saya jelaskan secara sederhana saja Bapak Ibu ya. Ini adalah ketika kita berdoa, maka seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa doa itu adalah bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Allah, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Nah, kita tahu bahwa ketika kita berdoa berarti kita itu berbicara kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang simpel Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena hal ini sudah kita pahami bersama-sama. Terus yang selanjutnya, doa itu ada, kalau Bapak Ibu baca lebih jauh tentang doa, kita akan menemukan di sana bahwa ternyata doa itu mengandung ucapan syukur. Doa itu mengandung ucapan syukur juga, doa itu mengandung permohonan. Nah, permohonan ini yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita juga sering memohon kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, memohon kesembuhan, memohon perlindungan, memohon ya kesehatan yang baik, memohon diberkati mungkin usaha kita atau pekerjaan kita, atau mungkin bisnis kita, ataupun rencana yang sedang kita rencanakan hari ini kita bawa di dalam doa agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa, kita doakan semuanya itu. Nah, terus juga doa itu juga bisa, ketika berdoa kita itu mengungkapkan isi hati, apa yang kita alami di hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang di dalam kedukaan, sedang di dalam masalah hari-hari ini, mungkin sedang mengalami tekanan di dalam kehidupan di hari-hari ini. Kita perlu berdoa.
Nah, inilah hal-hal yang kita temukan di dalam doa. Mengucap syukur. Kalau kita juga baca di dalam kitab-kitab Mazmur, wah di sana ada doa-doa juga kita temukan. Di sana banyak juga ucapan syukur. Jadi di dalam doa itu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin kita berpikir bahwa doa itu hanya sekedar untuk meminta atau bermohon kepada Tuhan, maka sekarang kita temukan bahwa di dalam doa itu bukan hanya sekedar kita itu meminta kepada Tuhan atau bermohon kepada Tuhan, tetapi juga melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan melalui kata-kata. Nah, kita di dalam doa kita itu bisa memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, terpujilah Tuhan, ya. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, terpujilah Engkau Allah juru selamatku. Nah, itu merupakan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah memelihara aku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami semua, sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto maupun yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami sehingga hari ini kami sudah berada di penghujung tahun 2021. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hal yang harus kita ketahui adalah bahwa ini merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa, jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kita sekalian, doa bukan hanya sekedar meminta atau memohon kepada Tuhan, tetapi apapun. Jadi ketika doa itu berarti mencakup segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, itu harus senantiasa kita bawa di dalam doa-doa kita. Nah, kenapa itu begitu penting? Kenapa doa itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Ya, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah tahu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau saya menaruh pikiran saya, ya, saya sudah tahu apa yang dia ingin katakan. Mungkin saya akan bersikap, saya tidak mau dengar. Karena saya sudah tahu, mungkin saya bersikap seperti itu. Tidak perlu dia katakan, saya sudah tahu. Jadi saya hanya melakukan apa yang dia butuhkan. Nah, karena saya sudah tahu. Nah, tetapi berbeda dengan Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa? Nah, ini yang perlu kita kaji bersama-sama Bapak Ibu ya. Karena ini merupakan suatu hal yang penting juga untuk kita perhatikan dalam iman kita. Bahwa doa adalah hal yang penting di dalam kehidupan Kristen. Kita lihat Bapak Ibu, ada sebuah tradisi di dalam bangsa atau orang-orang Yahudi Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin yang membuat kita itu yang sampai mungkin hari-hari ini terbawa di komunitas Kristen di mana-mana Bapak Ibu ya. Jadi ada doa malam sebelum tidur dan ada doa sebelum bangun tidur. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang unik untuk kita pelajari. Jadi ketika berdoa, ada orang yang berdoa sebelum tidur, itu merupakan tradisi ternyata yang sudah dilakukan turun-temurun bahkan oleh bapak-bapak leluhur, bahkan sebelum bangsa Israel Bapak Ibu ya, sebelum orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka itu sebelum tidur, mereka itu menyerahkan roh mereka kepada Tuhan. Dan juga ini juga doa ini yang diucapkan oleh Daud ketika dia bermazmur kepada Tuhan pada waktu malam. Dia berdoa, ke dalam tangan-Mu Tuhan aku serahkan rohku. Dan ini juga sama dengan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia sebelum mati di kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Nah, jadi ini hal yang penting untuk kita perhatikan juga Bapak Ibu, karena menyerahkan kehidupan kita, doa menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk senantiasa dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidur kita tidak bisa apa-apa, ketika mungkin ada orang jahat datang, kita tidak tahu apa-apa, dan bisa mungkin ada bahaya yang datang menimpa kita, maka kita menyerahkan kehidupan kita senantiasa di dalam Tuhan. Ada satu tradisi yang terkenal di Yahudi disebut dengan Modeh Ani Bapak Ibu ya. Itu merupakan doa ucapan syukur pada waktu pagi ketika mereka bangun tidur. Mereka mengucap syukur
berterima kasih kepada Tuhan karena mereka masih diberikan kehidupan, mereka masih beroleh kesehatan, masih diberi kesempatan untuk berada di hari yang baru. Nah, sehingga ini sangat terkenal, dan bahkan kalau Bapak Ibu bisa searching di internet, Bapak Ibu akan menemukan tentang apa itu mode ani, bahkan sampai banyak sekali lagu-lagu yang diubah dari hal ini. Nah, kita tahu hal itu Bapak Ibu ya. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga ini benar-benar jadi di dalam bangsa Israel itu mereka benar-benar menekankan juga atau menjaga tentang doa itu, karena mereka sadar bahwa doa itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka Bapak Ibu ya. Sehingga di sini juga kalau mereka saja yang senantiasa disertai oleh Tuhan, mereka mengerti, mereka menjalankan dengan begitu sangat luar biasa doa ini, sehingga bagaimana juga ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan hal yang sederhana. Tetapi kalau kita melihat jauh lagi tentang hal ini, maka kita akan mengerti, oh ternyata kita benar-benar sangat luar biasa ketika kita bisa senantiasa berdoa, hidup di dalam doa seperti yang dikatakan dalam ayat yang tadi saya katakan, yang saya bacakan di awal, tetaplah berdoa. Artinya kita melakukan ini dengan tidak putus-putus, dengan tidak jemu-jemu. Artinya tetaplah berdoa ini merupakan satu kata yang kalimat perintah yang disampaikan kepada kita orang-orang percaya untuk tetap berdoa. Artinya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selagi kita ini masih ada di dunia ini, selagi kita ini masih di dalam keadaan kita yang seperti ini, di dalam kehidupan kita ini, senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa ini hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita benar-benar membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini satu poin yang sebenarnya saya sudah katakan, bahwa kenapa kita berdoa, karena benar-benar kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, singkat-singkat saja. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Jika Allah itu Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus mengungkapkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang keadaan kita dalam kehidupan kita? Kan gampang. Mungkin kalau kita sakit, tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu kalau kita sedang sakit. Tuhan tinggal gampang mungkin dijamah kita, atau mungkin Tuhan berfirman lalu kita sembuh, atau mungkin ketika kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tinggal bukakan pikiran kita supaya kita itu bisa mendapat pengertian yang baru, lalu kita bisa menghadapi masalah-masalah kita. Atau mungkin kita sedang berada di tengah-tengah krisis, mungkin pekerjaan atau mungkin usaha kita sedang bergejolak, mungkin kita akan, Tuhan tahu semuanya itu, lalu kenapa kita harus berdoa? Nah, kita semua percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, lalu kenapa kita harus berdoa? Nah, ini yang ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan itu sudah Maha Tahu? Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan dengan ucapan, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini saya melihat atau saya memahami bahwa kenapa kita harus berdoa. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu Bapak Ibu ya. Kita berdoa karena doa itu merupakan perintah Tuhan. Ya, ini hal yang sederhana. Perintah Tuhan. Tuhan sudah tahu kita, tapi kita berdoa. Itu bukan urusan kita Bapak Ibu ya. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ini yang pertama. Kalau kita mengikut Tuhan, berarti kita itu harus setia atau harus sedia untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan atau apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi doa yang pertama kita pahami adalah doa adalah perintah Tuhan. Kita tetap berdoa, merupakan firman Tuhan kepada kita, harus berdoa. Maka kita harus senantiasa berdoa. Tidak perlu tanya mengapa, karena itu memang perintah Tuhan yang Tuhan
ajarkan kepada kita. Berdoa, maka kita perlu berdoa juga. Nah, terus yang selanjutnya, kenapa kita perlu berdoa? Nah, satu hal yang mungkin ini juga kita pernah dengar, doa, kenapa kita berdoa? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Sehingga dalam keterbatasan kita itu bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi doa merupakan menyatakan bahwa kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal yang kita alami, kita mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa. Atau kita mengatakan bahwa Tuhan itu mungkin sumber kekuatan kita. Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita. Ketika mungkin di dalam masalah-masalah pekerjaan kita, mungkin kita bisa mengatasinya dengan akal kita. Mungkin bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa mengatasi masalah-masalah di dalam pekerjaan mereka. Tetapi masalah damai sejahtera, masalah pemeliharaan dan berkat yang dari Tuhan itu berbeda dengan apa yang diperoleh dari hasil kerja keras kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menerima dengan sukacita segala sesuatu. Nah, damai sejahtera kita beroleh dari Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu semua semu. Ketika kita berada di dalam satu situasi, di dalam tekanan, kita bisa tetap kuat. Itu semua juga berkat dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sehingga saya katakan bahwa keterbatasan kita secara fisik mungkin, atau mungkin secara di dalam hal intelektual kita yang membuat kita ini menyatakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Ada hal-hal pasti sehebat-hebatnya manusia, Bapak Ibu, ada titik tertentu di mana dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini kita menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu memang terbatas, dan di dalam keterbatasan itu kita membutuhkan Tuhan. Bahkan orang lain pun mungkin tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau kita beri doa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Nah, tetapi satu hal yang paling penting tentang doa ini yang ingin saya katakan kepada kita adalah tentang hubungan. Nah, jadi doa ini merupakan bukan hanya sekedar sarana kita untuk berkomunikasi, tetapi ini hal yang lebih jauh lagi, menunjukkan atau menekankan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, orang-orang mungkin yang terdekat dengan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita, ketika kita tidak pernah mengajak untuk berkomunikasi, ketika kita bahkan mungkin kita tinggal di dalam satu rumah mungkin, terus di dalam sepanjang waktu ya, kita tidak pernah terpisah dengan orang itu. Setiap saat kita bersama-sama, kemana-mana kita sama-sama, mau melakukan apa-apa sama-sama, tetapi kita tidak pernah bicara dengan orang itu. Nah, ini satu hal yang miris, bukan ya Bapak Ibu ya? Ini satu hal yang miris. Nah, tetapi ini yang saya katakan kepada kita, bahwa Tuhan itu melalui doa, kita itu berkomunikasi dengan Tuhan dan menunjukkan hubungan kita itu dengan Tuhan. Jadi sehingga saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah kehidupan kita. Doa ini juga bisa menjadi tolak ukur kita untuk mengukur seberapa dekat kita dengan Tuhan. Menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui seberapa senang kita dengan Tuhan, untuk mengetahui seberapa cinta kita kepada Tuhan, seberapa besar cinta kita akan Tuhan. Doa bisa menjadi tolak ukur dari itu semua. Kalau kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan, maka perlu dipertanyakan, ada yang salah dengan kita. Jangan sampai Bapak Ibu, kita hanya seminggu sekali untuk berdoa, hanya waktu kita datang ke gereja, di situ kita berdoa. Jangan sampai itu terjadi dalam kita. Karena apa? Karena Tuhan, ya kalau Bapak Ibu risih, mungkin Bapak Ibu mungkin merasa risih ya, kalau kita sudah sama-sama terus tidak pernah terpisah. Setiap saat tidak pernah sedetik pun mungkin terpisah dari kita. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita tidak pernah berkomunikasi. Mungkin kita merasa risih. Ini sudah sama-sama tapi tidak pernah ngomong. Nah, itu yang
Itu yang ingin saya katakan kepada kita. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan ada di dalam kita. Kalau kita tidak pernah mengajak komunikasi Tuhan, maka ada yang salah dengan kita. Sebab itu firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Jadi walaupun doa itu dikatakan tentang hari kedatangan Tuhan, tetapi saya memaknainya bahwa sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Bahwa kita harus memahami bahwa itu memang harus senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, maknanya mungkin di dalam ayat tadi itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, kapan Tuhan itu akan datang kembali. Mungkin kita yang akan kembali kepada Tuhan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi yang saya katakan juga bahwa doa itu sebenarnya jauh lebih jauh lagi dari itu, Bapak Ibu ya. Ketika kita berdoa, maka kita mengajak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwa doa itu menunjukkan tentang seberapa baik hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak menerapkan kehidupan yang suka berdoa, maka ada yang salah dengan kita, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting untuk saya katakan kepada sekalian. Sebenarnya intinya di sini bahwa doa itu menunjukkan iman, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjut, Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu tentang doa itu, atau makna dari doa itu sebenarnya menunjukkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kita akan lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari ini sangat singkat, tetapi kita akan lihat bersama-sama. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita berdoa? Saya sering sekali menemukan di dalam pelayanan, bahkan di dalam jemaat, ketika ada seseorang yang ditunjuk untuk berdoa, berkata, wah aku gak bisa, wah aku gak tahu berdoa, wah aku gak gini, gak gitu, gak, ya banyak alasan untuk tidak berdoa ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita, bagaimana sih kita harus berdoa? Kalau kita berdoa, kalau kita baca dari Alkitab itu sendiri, tidak ada aturan atau tata cara yang baku yang harus digunakan. Oh, kalau berdoa itu harus begini, harus mungkin ya kalau kita belajar dari agama seberang ya, mungkin dari saudara kita di seberang, mereka kalau berdoa kan ada tata caranya, mungkin harus begini terlebih dahulu, harus begini terlebih dahulu. Tetapi kita di dalam Alkitab itu berbeda, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi kita itu bebas, saya katakan sebenarnya ya bebas dengan mengekspresikan diri kita untuk berdoa. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam doa itu sendiri. Bagaimana kita berdoa, tata caranya itu tidak ada kita temukan di dalam Alkitab. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berdoa, maka kita itu harus menghormati Tuhan. Ya, kita menghormati Allah. Jadi ketika kita berdoa bukan hanya seenaknya kita saja. Oh, saya mau berdoa gini-gini lalu mengatakan gini-gini. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita ingin berdoa, ketika kita itu melakukan ini dan itu, ketika kita berdoa mungkin kita berpikir dan itu. Tetapi yang saya katakan, apapun itu caranya, di dalam keadaan apapun kita, yang penting kita itu harus menghormati Tuhan. Ya. Terserah Bapak Ibu caranya bagaimana, tetapi di sana kita jangan sampai ketika kita berdoa kita tidak menghargai Tuhan dan sebagainya. Tetapi harus kita tekankan, ketika kita berdoa kita harus menghormati Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu, kalau saya mundur dulu Bapak Ibu ya, ada yang saya ingin sampaikan lagi, bahwa ketika ada orang ingin berdoa mengatakan bahwa oh kalau berdoa itu harus bangun sebelum tidur harus berdoa, sebelum makan harus berdoa, bangun tidur harus berdoa, sebelum memulai aktivitas semuanya harus berdoa. Dan itu semuanya adalah hal yang baik, tetapi kalau di dalam Alkitab itu sendiri kita tidak menemukan hal-hal yang demikian. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam tradisi seperti tadi yang saya katakan, bahwa
itu merupakan tradisi dan itu juga adalah hal yang baik. Tetapi itu merupakan bukan suatu aturan yang baku yang harus kita ikuti. Mengenai waktu untuk berdoa, itu semua tergantung dari Bapak Ibu Saudari sekalian. Kalau kita punya waktu khusus, mari kita sediakan yang baik untuk Tuhan. Tetapi seperti yang sudah kita lakukan, kita datang beribadah dulunya kan minggu sore, tetapi sekarang kita ganti pagi. Karena apa? Karena pagi itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi mungkin juga ini merupakan satu alasan juga yang ingin saya katakan kepada kita, kenapa kita harus berdoa pagi-pagi. Adalah satu solusi yang baik untuk kita untuk berdoa, tetapi juga bukan menjadi patokan yang baku yang harus tidak. Terserah sebisanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting di dalam kehidupan kita senantiasa kita terapkan hidup yang berdoa. Dan berdoa, ingat, di dalam ketika kita berdoa itu kita harus menghormati Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, yang selanjutnya adalah ketika kita berdoa maka kita harus berdoa dalam roh, berdoa dengan roh dan akal budi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, ya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dengan dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, maka ya ini juga kita harus lakukan, bukan hanya sekedar mungkin orang ketika berdoa, tetapi kita harus pikirkan segala sesuatu, apa yang akan kita ungkapkan, bagaimana kita itu berdoa. Kita harus ingat bahwa kita harus mempersiapkan kehidupan kita, bukan hanya persiapkan hati, tetapi akal budi pun kita harus persiapkan. Nah, terus yang selanjutnya berdoa, ketika di dalam berdoa maka kita harus memohonkan hal-hal yang benar. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 di sana dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya katakan berdoa, ketika kita berdoa dengan berdoa memohon kepada Tuhan, maka ketika kita berdoa itu yang kita mohonkan adalah permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk berdoa itu maka kita juga harus seperti dikatakan di bacaan yang tadi sebelumnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15, maka kita harus memikirkan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, yang kita pohonkan kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Nah, jadi ini juga kita pikirkan sehingga kita berdoa juga dengan akal budi. Kita mempertimbangkan segala sesuatu, apa yang kita kehendaki itu tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang kelihatan sederhana Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita pahami, ini benar-benar, bahkan saya juga ketika merenungkan tentang hal ini, saya juga mengingat tentang pribadi saya juga dulu sebelumnya demikian, berdoa hanya untuk hal-hal yang saya inginkan tanpa memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, ketika berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama ya Bapak Ibu ya, saya bacakan untuk beberapa ayat. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oh, maafkan, bukan ayat yang 1 ya. Jadi mulai dari ayat yang ke-5 Bapak Ibu ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, lagi pula di ayat 7,
Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangkanya bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, sebab itu saya katakan bahwa doa itu ketika kita berdoa bukan soal panjang atau pendeknya doa kita, bukan juga karena keindahan kata-kata kita. Ya, ketika kita berdoa itu bukan soal saya harus merangkai kata-kata dengan indah. Doa itu saya harus lebih dari 5 menit, harus lebih dari 3 menit, mungkin berdoa harus lebih dari 1 jam mungkin. Nah, bukan soal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di sini kita melihat dari bacaan ini, kita diingatkan bahwa ketika berdoa bukan demikian Bapak Ibu ya. Tapi yang harus kita tekankan, yang ditekankan di dalam bacaan ini adalah ketika kita berdoa adalah itu berkaitan dengan sikap hati kita. Harus dengan rendah hati kita berdoa. Jadi tujuan kita berdoa bukan supaya kita itu dilihat orang, ternyata dia itu adalah orang yang suka berdoa, rohaniawan, dia ini ternyata orang yang baik, orang yang benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan Bapak Ibu ya. Atau mungkin dikatakan ternyata dia itu orang yang hebat di dalam berdoa, supaya mungkin orang-orang kalau berdoa harus dia. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Tetapi kita berdoa harus dengan rendah hati, bukan untuk dilihat orang, tetapi benar-benar kita itu bersungguh-sungguh ingin membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk menyatakan apa yang kita alami dengan tulus, bukan karena ada hal-hal yang lain dan sebagainya, bukan faktor-faktor yang lain, tetapi karena memang kita itu mengatakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59, pasal yang ke-50 Bapak Ibu ya. Pasal yang ke-50 ayat yang pertama. Ya. Maafkan ya Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhannya begini Bapak Ibu ya. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan adalah dosa-dosamu. Nah, hal yang ingin saya katakan kepada kita, jadi ketika kita berdoa, kita harus pastikan bahwa kita ini layak untuk berdoa. Jadi kalau kita tidak layak untuk berdoa, maka tindakan kita untuk berdoa itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, ini seperti yang terjadi di bangsa Israel. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika ada masalah yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, maka terlebih dahulu kita bereskan itu dengan Tuhan, sehingga kita layak untuk berdoa Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kita, ketika kita berdoa, maka kita juga harus memperhatikan cara hidup kita. Kita harus memperhatikan bahwa jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan, sehingga tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, melalui Yesaya dikatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Artinya Tuhan itu bisa untuk menolong, Tuhan itu sanggup untuk menolong. Atau juga dikatakan telinga Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak mendengarkan seruan kita, bukan Tuhan itu tidak mendengarkan permohonan kita, tetapi ada yang menghalangi antara kita dengan Tuhan, ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu tidak bisa untuk menolong kita. Tuhan itu tidak tidak bekerja di dalam kita. Nah, itu karena seperti tadi saya katakan di dalam firman Tuhan melalui Yesaya, di sana dikatakan bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Jadi sebelum kita berdoa, kita terlebih dahulu bukan terlebih dahulu Bapak Ibu kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kalau ada hal-hal yang belum kita bereskan dengan Tuhan, mari kita terlebih dahulu membereskannya dengan Tuhan. Ya, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi di dalam kehidupan kita, kita perhatikan sikap hidup kita.
Kita perhatikan tingkah laku kita, gaya atau ya apapun yang kita lakukan, mungkin dalam pikiran kita, kita perhatikan semuanya itu. Jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga sia-sia kita berdoa. Mungkin kita sudah berdoa sambil berlutut, mencucurkan air mata. Kita sudah berdoa sambil meraung-raung, mungkin sampai mungkin 1 hari 1 malam dan sebagainya. Tapi semuanya itu jadi sia-sia karena ada yang menghalangi kita dengan Tuhan. Jadi kita harus terlebih dahulu bereskan apa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ya. Saya tidak, mungkin Bapak Ibu yang bisa tahu apa hal hari-hari ini yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, kita pastikan dalam kehidupan kita, jangan sampai ada yang menghalangi kita dengan Tuhan. Mungkinkah itu pekerjaan kita kah? Mungkinkah itu hal-hal yang lain kah? Menghalangi kita untuk dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Jangan sampai. Mari kita singkirkan semua hal-hal yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena ini sangat penting supaya jangan doa kita, seruan kita itu siang dan malam menjadi sia-sia karena hal-hal yang menghalangi kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kita, mari kita jaga setiap kehidupan kita, jangan sampai hadir atau datang hal-hal yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Semuanya kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita jauhkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan atau menghalangi setiap seruan kita kepada Tuhan. Terus yang selanjutnya, kita di bagian-bagian yang terakhir, Bapak Ibu, mengenai jawaban doa, kita sudah tahu bahwa mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Yang pastinya Tuhan dengar. Soal Tuhan jawab atau tidak, itu kita akan lihat nantinya ya. Jadi yang pastinya mengenai jawaban doa itu ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Terus yang kedua, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Terus yang ketiga, jawabannya itu dijawab tetapi kita harus menunggu. Nah, kenapa yang Tuhan itu menjawab doa-doa kita? Doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Terus kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Karena doa yang kita panjatkan itu mungkin apa yang kita doakan itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau mungkin bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terus yang selanjutnya menunggu. Ya, jadi menunggu ini kita harus tetap bersabar. Jadi kita harus tetap menunggu. Jangan kita, seperti tadi awal saya katakan, jangan sampai kita memaksakan Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, tetapi kita harus yang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menunggu, Tuhan katakan tunggu. Nah, waktunya belum tepat, waktunya belum waktunya. Tapi kita katakan, oh tidak, Tuhan itu harus sekarang. Tuhan ketika Tuhan katakan menunggu, terus kita paksakan seolah-olah kita itu lebih tahu dari Tuhan. Jangan sampai demikian. Kalau Tuhan katakan tunggu, berarti Tuhan tahu. Nah, kalaupun seolah-olah kita sudah butuh sekarang, Tuhan saya sudah butuh sekarang, kalau hari ini lewat berarti saya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan katakan tunggu, berarti ada harapan yang jauh lebih baik lagi, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus tetap bersabar dan kita mengikuti apa maunya Tuhan. Bukan memaksakan Tuhan untuk mengikuti maunya kita. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Dan kembali lagi di ayat yang awal, yang di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tegaskan untuk kita sekalian, doa ini bukan mantra atau sesuatu yang seperti kita katakan mungkin orang-orang ketika berdoa, oh ada gini-gini dan itu harus begini. Tapi bukan seperti itu. Mungkin kalau ada orang berdoa, oh harus bawa ini, bukan Bapak Ibu ya. Tapi kita berdoa artinya kita itu sekali lagi saya ingat katakan kepada kita, dalam doa kita itu mengucap syukur kepada Tuhan.
Di dalam doa kita itu mengagungkan Tuhan, bisa kita mengagungkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengucap syukur, kita mengagungkan Tuhan. Di dalam doa juga kita mengungkapkan isi hati, ya. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan di hari-hari ini, kita nyatakan itu kepada Tuhan. Kenapa demikian, Bapak Ibu ya? Karena itulah Tuhan ingin kita untuk senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi doa adalah merupakan cara kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi intinya adalah doa itu adalah cara kita untuk berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi yang ingin saya katakan juga kepada kita Bapak Ibu ya, doa itu tidak lengkap kalau kita tidak sertai juga dengan, jangan hanya kita itu hanya mau didengar oleh Tuhan, tetapi kita juga harus mau untuk mendengar Tuhan. Saya tidak masukkan di dalam materi ini, tetapi saya ingin katakan karena ini satu hal yang kembali ini merupakan satu hal yang sederhana untuk kita, tetapi banyak sekali juga orang Kristen untuk mengabaikan atau melalaikan hal ini. Doa itu tidak lengkap kalau kita juga tidak sertai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sehingga komunikasi kita dengan Tuhan bukan hanya satu arah, bukan hanya kita kepada Tuhan, tetapi kita juga dengan Tuhan. Mungkin kita sudah seperti ini, Tuhan saya ingin ini, Tuhan kabulkan. Tuhan saya mau ini dan itu, Tuhan kabulkan. Tuhan hari ini saya sedang sakit, Tuhan kabulkan. Tuhan hari ini saya mengalami masalah, mengalami tekanan, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Tetapi kita tidak mau dengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu merupakan suatu hal yang sangat miris Bapak Ibu ya. Kita hanya mau didengar, tetapi kita tidak mau mendengar. Itu adalah orang yang egois Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mendengarkan juga apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab itu sekali lagi saya katakan, walaupun saya tidak masukkan dalam materi ini hal yang sederhana, tetapi kita harus pahami bahwa doa itu tidak lengkap kalau kita juga tidak sertai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tetaplah berdoa serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jangan hanya di waktu-waktu tertentu saja kita berdoa. Mengenai doa ini seperti tadi saya katakan, tidak ada aturan yang baku Bapak Ibu ya. Dimanapun kita berdoa bisa. Ya, bagaimanapun caranya kita tetap bisa berdoa. Apapun keadaan kita, apapun situasi hidup kita, kita tetap bisa berdoa, ya. Dan kita memang harus demikian nyatakan segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, bahkan yang ada, yang sedang kita rencanakan, semuanya kita bawa di dalam doa. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi itu merupakan cara kita untuk membangun hubungan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang sudah membangun, jadi punya rencana. Temannya sudah tahu rencananya itu, dan di dalam rencananya itu dia ingin melibatkan orang itu, tetapi pada pelaksanaannya dia tidak pernah mengatakan apa yang menjadi rencananya kepada orang itu. Nah, orang pastinya kita enggan untuk melakukan hal-hal itu kepada orang tersebut ya. Nah, jadi demikian juga dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja, tetapi kalau kita tidak pernah mau libatkan Tuhan, maka Tuhan pun akan diam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini singkat, walaupun ini sederhana, saya tahu ini suatu hal yang sederhana dan mungkin kita sudah sering dengarkan, tetapi saya ingin kita untuk melihat lebih jauh lagi. Sebenarnya ini pun belum masih sangat dangkal dari apa yang seharusnya kita ketahui Bapak Ibu ya. Untuk itu saya tegaskan kepada kita, mari kita belajar lebih jauh lagi supaya kita mengerti tentang pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian untuk PA untuk hari ini. Sekali lagi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, tetap berdoa dan merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan akhiri untuk PA hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian tadi.
Ya, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Tuhan sudah setia memelihara kita. Tuhan sudah setia untuk menjaga kehidupan kita, untuk tetap di dalam kebenaran. Untuk itu kita juga harus mau juga untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa setia, kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah raya maupun ibadah sekolah minggu. Mari kita juga dorong anak-anak kita untuk setia mengenal Tuhan mulai dari mereka dini, dan juga untuk ibadah yang kaum muda remaja. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada dan ibadah PA juga ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah sertai dari awal hingga pada akhirnya. Ibadah kami semuanya berjalan dengan baik, dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya tetap tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hal yang sederhana ini ya Tuhan, ini hal yang paling mudah untuk kami lakukan. Tetapi kalau hal ini sering terabaikan dalam kehidupan kami, maka Tuhan tolong ampuni kami, karena ini menjadi tolak ukur bagi kami dalam hal kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, beri kami kemampuan untuk tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka yang hari-hari ini di dalam pekerjaan mereka, mereka juga yang hari-hari ini di dalam apapun keadaan mereka. Tuhan tolong, mungkin mereka menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa. Baik juga anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pendidikan, kami berdoa bersama-sama. Tuhan kiranya memberikan kecerdasan, memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat melakukan pendidikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari-hari ini Tuhan, mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tangan Tuhan menjamah dan memulihkan mereka dari keadaan sakit mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang hari-hari ini menghadapi kesulitan, bahkan mungkin mengalami tekanan di dalam kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pergaulan mereka, baik di dalam keseharian mereka. Tuhan berikan semangat kepada mereka, Tuhan berikan hikmat, berikan sukacita kepada mereka, berikan damai sejahtera sehingga mereka dapat melalui hal-hal ini dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang hari-hari ini mereka usahakan, semuanya Tuhan berkati. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara semua, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.